kerugian, keuntungan dan sebagainya kan. Nah, ini mengantisipasinya seperti apa? Pernah nggak dalam hal itu terjadi gitu? Namanya usaha ya. Usaha itu pilihannya dua. Kalau nggak sukses gagal. Betul itu. Nah itu sebenarnya kan yang ditakuti oleh kebanyakan warga Indonesia, masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi yang namanya berwirausaha itu pilihannya antara dua. Kalau nggak sukses gagal. Oke. Kalau yang namanya yang kepastian itu takdir ya. Nah itu jadi harus bisa dibedakan yang mana usaha, yang mana takdir. Kalaupun takdirnya orang itu bagus, biar celengean gimana pun tetap kadang bejo ya maksudnya. Bejo terus gitu. Tapi ada beberapa alasan tadi. Itu yang pertama investasi masa depan, yang kedua tadi yaitu kita berwirausaha itu untuk belajar kerja keras. Oke. Jadi kita kayak misalnya saya dagang nih, atau sahabat Riki buka warung kopi, sahabat Riki buka sendiri, ngelapin meja sendiri, terus belanja pasar sendiri. Beda dengan karyawan dong. Karyawan kan masuk kantor, duduk kerja, nanti ada OB sendiri yang bersihin masing-masing dong. Tapi kita kalau berwirausaha harus berani bekerja keras, menanggung resiko itu sendiri, rugi sendiri dong, capek sendiri, mikirin hutang sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita berwirausaha itu kita berlatih untuk lebih kreatif. Oke, berwirausaha itu dilatih untuk lebih kreatif. Maksudnya bagaimana ini? Jadi, dalam hal apa itu? Mengelola kah atau dalam hal apa? Jadi kreatifnya dalam segala hal. Oke. Baik dari marketingnya, baik dari manajemennya. Misalnya sahabat Riki buka warung kopi nih. Warung kopi Riki, di sebelah ada warung kopi Acil. Terus Acil sudah buka duluan nih, Riki baru mau buka. Bagaimana caranya Riki itu biar warungnya tuh laris? Padahal yang dijual sama-sama kopi dong. Harus kreatif kan? Mungkin bisa jadi free wifi. Oke, live musik misalnya gitu ya. Oke. Misalnya Acil kan nggak tahu wifi gitu. Jadi lebih banyak pelanggannya situ dong datang. Makanya harus lebih kreatif. Apalagi zaman sekarang ini semua sudah serba global, jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Oke. Untuk selanjutnya itu alasannya kenapa itu ya, kita kalau wirausaha itu nggak perlu nunggu gaji bulanan. Cocok, aku sepakat dengan itu. Dulu saat masih karyawan, mungkin masih nunggu gaji bulanan nih, mau beliin nunggu gaji bulanan. Itu pun harus dihemat-hemat. Sehari itu makan berapa. Nah, kita kalau berwirausaha, kalau untuk pemula sih ya, mungkin harus dihemat-hemat dulu. Cukup untuk makan aja, alhamdulillah. Begitu. Tapi nanti kalau sudah itu jadi, mau beli apa aja bisa. Tapi mungkin saya kembali lagi sedikit. Contoh nih ya, saya pribadi, saya pernah mencoba usaha gitu, mencoba usaha. Cuman kembali lagi, apakah pengusaha atau usaha itu mulai dari diri kita sendiri? Atau hanya sekedar ya udah aku buka usaha tapi setengah-setengah gitu lah. Apakah itu, kan banyak orang gagal karena itu kan. Nah, cara mengantisipasi hal itu seperti apa? Contoh saya pribadi nih, saya pernah buka usaha selama 3 bulan kemarin. Masih kuliah juga tuh. Masih kuliah semester 4, semester 5 itu buka usaha. Ya kecil-kecilan lah, jualan pulsa dan sebagainya gitu kan. Tapi dalam pikiran saya, kok ini modal, maksudnya untung itu kok iya modalnya habis dan untungnya kok nggak ada gitu loh. Maksudnya apakah kita harus hari itu misalnya deposit saldo 1 juta kan harusnya paling tidak balik 1 juta. Ya gitu maksudku. Malah kurang habis. Nah, itu bagaimana mengantisipasi itu, Bang? Apakah kita kurang kreatif dari hal itu atau seperti apa itu? Kalau ini ya yang harus disiapkan ya. Disiapkan jadi pengusaha ya. Ya, yang harus disiapkan jadi pengusaha itu apa sih sebenarnya? Tadi kan banyak pilihan nih, misalnya kayak tadi dipastikan dulu nih, sahabat Riki mau usaha apa. Oke, dipilih dulu usahanya apa? Kan banyak pilihan nih usaha sekarang ini kan banyak nih. Bisa jadi warkop, bisa jadi jual pulsa, bisa jadi itu bimbel,
Bisa jadi itu tukang cukur dan jahit. Ya. Nah, jadi sebelum kita yakinkan dulu diri kita, kita yakinkan diri kita, bisnis apa sih yang kita mau tekuni? Oke, bisnis apa yang harus kita tekuni gitu. Kayak sahabat Ricky misalnya bisnis pulsa. Itu kan sebenarnya semua orang bisa nekuni. Nggak mungkin dari pribadi sendiri ya, nggak nahan atau gimana gitu ya. Semua bisa nekuni gitu. Semua bisa nekuni. Nah, banyak misalnya yang aku lihat, aku pun pernah jual pulsa. Di awal tuh aku jual. Untungnya bisnis pulsa itu sedikit. Ya sedikit banget. 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Misalnya kita beli pulsa 100.000 itu kita jual harga berapa gitu? 1.000 lebih. 1.000 lebih begitu kan sedikit. Tapi ya itu, kalau kita hanya berharap dari bisnis di situ, pasti kita akan tumbang. Kecuali kamu punya modal yang sangat besar. Situ. Nah, tapi ada juga sukses. Jual pulsa itu omku sendiri. Itu aku kaget kemarin. Kok bisa orang ini punya investasi? Dia investasi terbaik itu kan emas salah satunya. Bisa jadi harus properti kan, emas itu nilainya kan tetap gitu ya. Bisa jadi naik terus. Dia sampai invest emas itu berapa ratus gram. Terus punya tanah ada. Kok dilihat orang cuma jualan pulsa satu-satunya. Itu jualan pulsa saja, Bang. Pulsa dan paket internet itu kan. Ya, itu bagaimana? Perlu bocoran dong gitu tips-tipsnya itu. Iya, itu luar biasa. Sekarang itu kok sampai punya motor berapa kan gitu. Dia berikan gambaran begini, betul lah ya katanya, usahaku ini kecil aja jual pulsa itu, orang aja nggak tahu. Aku dikasih lihat saldo tabungannya berapa, sekarang malah merembet usahanya tuh ke, ini nggak apa-apa disebut ya, BRI Link. Iya, nggak apa-apa. Jasa pengiriman uang segala macam. Merembet ke situ. Kalau tuh buka itu kan depositnya harus besar, ratusan juta segala. Iya, betul. Dia sampai ke situ sekarang. Itu katanya gambarannya begini aja, Mat. Kamu nggak usah bingung katanya. Anggaplah satu orang tuh misalnya jual paket internet itu untung 5.000. Dia sehari itu rata-rata di tokonya itu sampai 200 konsumen yang datang ke tokonya. 200 kali 5.000 berapa? 1 juta itu untungnya doang. Satu hari itu ya. Jangan main. Kali seminggu berapa untungnya? 7 juta. 7 juta. Sebulan berapa? 7 kali 4. 28 juta itu untungnya dia. Anggaplah buat makan habis 5 juta sebulan. Masih 23 juta dia bersih. Hanya jualan pulsa. 20 juta itu bersih. Anggaplah sama listrik. Sebulan gaji berapa yang kerja di tambang? 25 juta itu kotor. 24 jam lagi ya kerjanya. 24 jam. Kotor. Tapi memang omku ini punya bisnis pulsa 24 jam. Dia punya anak itu ada 4 kalau nggak salah, dikasih sip semua. Gitu. Di mana tokonya itu? Di depan BCA. Samping tokonya Abah itu. Samping tokonya Abah. Jadi kalau yang kawan-kawan kehabisan pulsa paket gitu, malam-malam itu buka 24 jam. Bisa langsung ke sana. Kan tadi panik kadang jam 2 malam tuh habis paket kan. Habis paket listrik biasa itu. Saya pernah beli juga di situ. Nah, situ. Itu punya Gitu. Selanjutnya tadi ya, apa yang harus disiapkan jadi pengusaha itu kan, tadi pertama tentukanlah bisnisnya. Tentukan bisnis dulu. Kita kan sudah bisa banyak pilihan nih, kayak tadi misalnya warkop kopi lah yang lagi booming kan begini. Tapi kan permasalahan lagi di PSBB ya kemarin. Sempat bukan PSBB, tempat kita pembatasan jam malam. Akhirnya warkop kena dampak juga. Betul. Ada sih yang nggak kena dampak. Warkop apa itu? Acil-acil pangku. Itu rame terus ya. Itu rame terus itu, Bang. Itu rame terus. Nggak tahu jam pembatasan. Tadi itu kan, nah yang kemarin sempat booming itu juga pilihan bisnis itu ada ternak cupang sama apa? Kembang-kembangan ya. Iya, orang yang kembang, tanaman hias. Iya untuk apa namanya nih?
Yang ibu-ibu ada nama janda bolong. Oke. Nah, itu kan lagi pandemi itu kan itu lumayan jadi bisnis kan sampai mahal sempat kan. Iya sampai naik itu harganya tuh. Karena orang dikurung di rumah akhirnya tanam-tanaman, ada yang ternak cupang juga. Itu segala macam. Itu kan ditentukan aja bisnisnya. Yang kedua itu tentukan visi dan misinya. Visinya misalnya sahabat Ricky mau buka warung kopi. Visinya tuh pengen jadi warkop terbesar dan terkenal di 2023 di Sangatta gitu. Itu harus jelas. Kami pun saya pun toko saya itu toko langganan 7 kan ya. Toko langganan 7. Saya ada visi saya sendiri. Saya pengen jadi toko itu terbesar elektronik. Tapi nanti di tahun 2026-27. Karena saya toko masih nyewa. Besar sewanya sekarang 2 pintu alhamdulillah. Di 2019 tuh saya bisa buka 2 pintu. 2 pintu itu 60 juta. Itu sewa per bulan. Aja. Per tahun. Carikan duit sewa aja itu 60 juta Ki. Luar biasa. Usaha kan biaya begitu. Itu tentukan visi misimu. Nah, kalau kamu tentukan visimu berarti misimu nanti kamu harus mewujudkan kan apa yang harus kamu lakukan untuk membesarkan. Kamu misalnya pengen jadi warkop terkenal, entah gimana caranya kamu cari link, cari promosi ke sana sini, bisa kamu tadi tambahi dengan akustik musik kan begitu. Di kafemu kan ada free hotspot segala macam. Itu menarik itu. Tapi kamu targetmu udah tercapai, visimu tadi itu jadi yang terbesar dan terkenal di 2000 berapa kan begitu. Harus ada pencapaian itu. Selanjutnya yang ketiga itu sebelum kamu lakukan buka usaha itu kamu harus survei lokasi salah satunya, terus survei konsumen. Misalnya kamu lokasi pengen buka warkop di jalan Kenyamukan sana, malam-malam apa ada orangnya, nggak mungkin kan. Betul memang tempat sana gratis, murah sewanya. Di sini kayak tempatku itu 60 juta per tahun tapi memang di situ pasar dan jalan poros besar kan. Itu jalan provinsi kan tempat kami itu. Terus tapi enggak apa-apa sih kalau kamu buka di Kenyamukan. Tapi kan kalau dibuka Kenyamukan kan enggak sampai malam. Paling sore. Tapi kopinya kopi pangkut. Berarti harus siapkan ladies yang itu kan salah satu usaha cuma usaha yang menyimpang. Tapi kan kalau mau survei konsumen tadi, lokasinya kan yang pas paling sana. Misal konsumenmu anak muda, tentu yang agak ke dalam nggak apa-apa. Sekarang kan lebih mudah aksesnya kan, bisa promosi lewat media sosial. Sekarang biar di ujung-ujung aja, tapi tempatnya bagus datangnya orang kok. Ya memang sih saya lihat, ya kan? Hari ini memang kafe-kafe itu kebanyakan juga dalam gang. Di dalam. Iya, memang dalam gang. Karena itu untuk banyak. mengurangi kos itu. Kos samping jalan besar. Kalau kopimu cuma harga 20.000, 5.000. Nutup itu ya. Nutup. Makanya harus dihitung di sana. Masalah harga juga kan, kamu harus survei harga. Oh, harga pesaingmu berapa? Oh, ini berapa? Kopi Acil berapa? Kopimu berapa? Terus yang beda kan kayak Starbucks misalnya kopinya 35. Maaf ya nyebut merek. Disensor nggak apa-apa. Nanti kita bisa potong. Itu misalnya sana 35, bahannya sama-sama kopi. Kopi Acil cuma 5.000, 10.000 paling mahal. Ada sih mahal kalau sama pangkunya kan bisa sampai 100.000 satu gelas kan. Lebih. Pernah nih. Begitu. Tapi kita harus survei dulu. Gimana pesaing kita, misalnya pesaing kita, oh modelnya mirip-mirip nih. Kita bisa cek juga kok harganya dia berapa. Misalnya dia 15.000, kita bisa turun di 13.000. Selama itu masih untung kan nggak masalah. Yang penting tarik dulu pelanggan kan begitu. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah itu modal ya. Kadang ada orang ngomong apa katanya, usaha tanpa modal bisa kok. Usaha tanpa modal bisa. Bisa sih bisa. Cuma langkah baiknya harus ada persiapan. Modal itu kan nggak hanya uang. Tapi justru persepsi masyarakat itu kan untuk membuka modal itu gitu loh. Modal bisnis itu kan tidak kecil meskipun hanya warung kopi dan sebagainya kan. Kamu mau tahu nggak modal itu kecil tapi untungnya besar? Apa itu, Bang? Tukang cukur, tukang jahit, sama tukang cukur, tukang jahit, sama bengkel.
bengkel itu termasuk bengkel apa dulu? Makanya bentar dulu. Tukang cukur itu satu kepala berapa? Biasa itu 20 ya. Ya, 20. 20 rata-rata. Itu rata yang cukuran yang sekarang kan merebak itu, yang anak-anak muda kayak kita yang tukang cukurnya itu 20.000. Kali aja dia sehari bisa berapa kepala? Biasa itu 10 ada. 10 ya 10-an ada lah dari pagi sampai malam. 10 itu berarti 20 sudah 200.000. 200.000 itu dia paling bayar listrik segala macam itu anggaplah 10.000 dalam sehari. Sama makannya anggaplah 40.000. Jadi dia masih bersih 150 sehari. Oke. Kalikan seminggu berapa dia ngumpulkan? Oke. Sekali seminggu berapa? 150 kali 7 itu kali 6 sudah berapa ratus? 6 150 kali 6 900. 950 ya? Enggak, 900. Nah, Oke. tambah lagi 150 kan 1.050.000 Dalam sebulan. dalam seminggu. Oh, dalam seminggu. Kalau Bersihnya. sebulan itu pantas ya banyak yang Kaya. pantas banyak yang buka Modal cukuran ya. apa? Paling mesin cukur. Mesin cukur sama listrik doang. Kalau mati lampu belikan genset. Genset sekali beli cuma 1 juta. Oke. Besar. Tapi memang kami di pondok kemarin diajarkan 2 keahlian yang harus kamu miliki. Kalau kamu keluar dari sini, menjahit dan mencukur. Memang untung nggak pakai modal kan. Tapi itu dari salah satu bisnis nanti apa itu ada pembagian usaha itu kan. Tapi kalau kita lagi set kita nggak bakal dapat income kan. Misalnya kamu tukang cukur, kamu sakit nih, kamu nggak bakal dapat income. Salah satu itu ada jenis usaha yang kayak dokter. Dokter itu kan kalau dia praktek dapat uang, tapi kalau dokternya lagi sakit Nggak dapat. Oke. Sama kayak cukur. Kan lumayan tuh, modalnya kecil. Alat cukur itu Alat 300-400 sudah dapat yang bagus. Iya, yang bagus. Tinggal keahlian aja cari kepala teman-teman yang mau dijadikan uji coba. Kan? cukur gratis. Niatnya pengen belajar kan? pengen belajar. Nah itu kalau modal kecil, modal itu kan pertanyaan uang, kedua tuh relasi ini yang penting. Kenalan gitu ya. Kenalan. Oke. Alhamdulillah aku kemarin buka itu karena aku sudah 7 tahun di toko Abah itu kan 2010 sampai 2017. Yang hadapi 3-4 tahun terakhir tuh sales itu aku. Alhamdulillah aku buka sana. Om aku buka sini, kasih aku barang. Dihutangin. Ya garansinya Abah pertama. Yang kedua garansinya karena aku kenal juga sudah sama sales. Dikasih aku mau barang berapa aja. Kemarin juga ada sempat teman mau buka elektronik. Sudah dia punya uang misalnya 25 juta. Sisanya kasih dia om, hutangin. Dihutangin sekitar kalau nggak salah 30 juta. Jadi dia dikasih barang kesannya 50 juta. 25 juta dia cash, 30 dia dihutang. Dihutangnya. Modalnya lewat relasiku. Om kasih dia barang aku yang jamin. Mau itu orang. Oh gitu, oke. Kau coba nggak punya Untuk relasi. mengantisipasi ketika modal nggak ada ya? Oke. Coba kan kurang kok 25 juta kan sedikit aja barang. Dihutangin tuh 30 juta. Oke. Om kasih barang. Kasih. Udah aku jaminan om kasih dia. Dikasih relasi. Yang terakhir itu modalnya itu harus ada mental. Itu mental penting ya. Mental penting. Oke, Usaha mental itu kalau nggak punya mental ya nggak usah lah. Nangis. Masuk saya juga kemarin mental tuh juga kurang bang. Harus. Tapi kamu harus milih. Memang usaha itu profitnya tinggi. Nggak kayak pulsa berat. Aku sudah pernah rasakan. Bingung, kok kurang terus ini, kok kurang, berarti kan kita kemakan modal kan. Iya. Gitu. Terus kamu harus ini yang di selanjutnya untuk memulai bisnis itu dilaksanakan bisnisnya. Jangan cuma angan-angan teori terus kadang mikir tanya dulu salah sih tanya sih. Nggak mulai. Oke. Lah itu kan action gitu ya, namanya action bisnis. Action itu faktor kali. Faktor kali itu maksudnya begini. Teori. Jadi kan namanya kita ada teori, ada action. Action ini masuk ke faktor kali. Jadi maksudnya ada 3 teori, kita actionnya 1 kali sama dengan 3 hasil. Ya kan? Oke. Misalnya 10 teori sekali action 10 hasil juga. 10 hasil action juga. Kalau misalnya
satu teori kita pakai 5 kali action, tetap 5 kali hasil. Misalnya teorinya 1000 tapi actionnya 0, berapa? 1000. Oh, 0.